Oke, hari ini saya mau berbagi kasih karunia. Judulnya masih lanjutin yang minggu lalu ya. 430 tahun di Mesir, bagian yang kedua. Nah, Israel, bangsa Israel tinggal di Mesir selama total 430 tahun. Tepat setelah 430 tahun itu, Israel keluar dari Mesir. Ini dicatat di Keluaran 12, ayat 40, 41, dan ayat 51. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang waktu kita sekarang, kejadian ini itu berlangsung di sekitar tahun 1876 sebelum Masehi sampai 1446 sebelum Masehi. Nah, minggu lalu kita sudah bahas 70 tahun pertama. Hari ini kita mau berbahas sisanya yang 360 tahun. Tapi kita review dulu sedikit ya. Nah, di dalam 70 tahun ini yang terjadi apa? Setelah Yakub masuk ke Mesir, di usia 130 tahun, Yakub tinggal di situ 17 tahun. Jadi dia mati umur 147 tahun. Nah, ini yang saya arsir itu kehidupan Yakub di Mesir. Nah, selama 17 tahun ini, Yakub berperan seperti bapak iman. Jadi dia berperan mewariskan iman. Dan ketika ia mati, iman ini diwariskan dengan sangat baik kepada Yusuf. Nah, jadi perjanjian sulu yang sejauh ini diberikan kepada Abraham telah diwariskan kepada Ishak, Ishak kepada Yakub, dan Yakub mewariskan kepada Yusuf. Nah, Yusuf masih menjabat sebagai mangku bumi di Mesir selama 53 tahun lagi. Baru kemudian dia mati pada usia 110 tahun. Nah, 53 tahun ini Alkitab enggak catat apa atau tidak catat secara detail apa-apa saja yang terjadi di Mesir. Tapi kita sudah bahas di minggu lalu bahwa pastilah umat Israel di Mesir itu menerima pewarisan iman oleh Yusuf ya. Nah, jadi ketika Yusuf mati tahun 1806, 70 tahun setelah 1876 ya, Yusuf menitipkan wasiat. Nah, wasiat itu berhubungan erat dengan penggenapan perjanjian sulu. Ini kita terakhir bahas sampai sini. Ayat 25, lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Nah, ini wasiat terakhir. Nah, ayat wasiat ini itu sekaligus menutup seluruh kitab Kejadian. Jadi kitab Kejadian tuh terakhirnya sampai di sini. Nah, inilah kalau di review tuh minggu lalu kita bahas ini. Nah, sekarang kita akan mulai bahas yang 360 tahunnya. Kitab Keluaran meringkas peristiwa mulai dari Yakub masuk ke Mesir sampai Yusuf mati. Jadi Kitab Keluaran tuh merangkum seluruh 70 tahun kehidupan di Mesir ini yang kita bahas minggu lalu itu hanya dalam 5 ayat. Keluaran 1 ayat 1 sampai Keluaran 1 ayat 5. Ini isinya. Jadi kalau kita cuma baca ini doang, kita pikir ini apa sih? Cuman silsilah doang kan. Tapi sebenarnya 5 ayat ini merangkumkan 70 tahun kehidupan di Mesir. Jadi mulai dari mereka masuk, siapa aja yang masuk, berapa orang yang masuk, kemudian ayat 6-nya Yusuf mati. Gitu. Ayat 6-nya kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Nah, setelah kematian Yusuf di ayat 6, di ayat 8 muncul seorang Firaun yang sangat jahat. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Apa saja kejahatan dia, itu nanti teman-teman bisa baca di di Keluaran 1 tuh dari ayat 10 sampai ayat 22. Itu dicatat dengan detail apa saja kejahatan dari Firaun ini. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dia ambil.
untuk menekan Israel. Nah, di antara dua pasal ini, Keluaran 1 ayat 6 dan ayat 8, ayat 7-nya berisi tentang apa sih yang terjadi, atau ayat 7 itu merangkum. Ayat 7 itu merangkum segala sesuatu yang terjadi pada bangsa Israel. Intinya yaitu perkembangan yang sangat dahsyat. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang banyaknya, tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kata-kata mereka beranak cucu, tak terbilang, bertambah banyak, dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu penuh. Itu apa ya? Kalau orang nggak ngerti, kita bisa nangkepnya, oh ini kayak hiperbola atau dilebih-lebihkan. Tapi sebenarnya ekspresi ini eh, menjelaskan betapa besarnya pertumbuhan mereka. Tuhan artinya apa? Yang Tuhan mau kasih tahu kita bahwa selama periode ini, kalau ada yang hamil, itu jarang yang keguguran. Jarang ada yang mandul. Makanya anak cucunya tuh banyak sekali. Jarang ada yang mati kena penyakit. Jadi Tuhan sangat berkati mereka, Tuhan jaga mereka. Akhirnya dari 12 anak, masing-masing berkembang menjadi sangat banyak, sehingga tiap anak itu sekarang masing-masing tuh kayak jadi marga, jadi suku. Oh, ini keluarga Efraim. Oh, ini keluarga Ruben. Nah, kita nggak tahu ayat 7 ini sebenarnya merangkum peristiwa berapa tahun tuh kita nggak tahu. Kalau kita baca di Kisah 7, dicatat seperti ini. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Jadi secara timeline kita nggak bisa tahu kapan. Karena memang Firaun yang baru ini, Alkitab nggak jelasin tahun berapa setelah mereka tinggal di Mesir. Maka pertanyaannya sekarang, kapan sih Firaun ini muncul? Kita bisa kira-kira dengan melihat atau menghitung umurnya Musa atau tahun kelahiran Musa. Nah, Musa itu lahir dari papa mamanya tuh namanya Amram sama Yokebed, orang Lewi. Musa itu lahir, kalau kita baca di Keluaran 7 ya, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Waktu Musa pimpin orang Israel keluar dari Mesir, ini yang tahun 430 tahun, itu kan mereka keluar dari Mesir kan, tahun 1446. Nah, itu waktu Musa bawa mereka keluar, itu umur Musa 80 tahun. Kita bisa hitung mundur. Kapan sih Musa lahir? Nah, berarti kalau 430 tahun dikurangin 80 tahun, dapatlah 350. Berarti setelah orang Israel tinggal di Mesir selama 350 tahun, di situ Musa lahir. Nah, ketika dia lahir, Musa ini dihanyutkan oleh keluarganya di Sungai Nil. Waktu itu usia dia baru 3 bulan. Itu dicatat di Keluaran 2. Nah, Musa ini dipungut oleh putrinya Firaun. Karena Musa ini lagi, ketika Musa lahir, itu sedang terjadi pembunuhan besar-besaran bagi bayi-bayi Israel. Ini sudah masuk dalam masa penindasan. Berarti kita tahu Firaun yang jahat ini sudah berkuasa di masa ini. Nah, jadi secara sejarah para ahli itu percaya bahwa ini zamannya dinasti Mesir yang ke-18. Waktu itu terjadi pemberontakan dinasti ke-18. Dinasti ke-18 ini memerintah dari tahun 1549 sampai 1292. Firaunnya namanya Tutmosis I. Ini secara sejarah. Kalau nggak salah, dari Firaun pertama yang waktu zamannya Yusuf ya, sampai Firaun ini itu udah berlalu 6 dinasti. Ada 6 generasi. Nah, lewat buku Sejarah Penebusan, penulis kasih tahu kita bahwa ini zamannya Firaun Tutmosis I. Itu dia memerintah waktu peristiwa ini terjadi itu tahun 1539 dia naik tahta. Nah, jadi ini penting banget kenapa? Karena pembahasannya itu mulai dari sini. Nah,
Waktu Firaun ini memerintah, karena kita tahu tahun 1539 itu adalah tahun ke-337 setelah mereka masuk Mesir, maka di tahun ini, titik tahun ini itu adalah titik apa ya? Titik peristiwa besar terjadi. Sebelum 337 itu adalah masa sebelum Firaun jahat. Setelah 337 itu adalah masa setelah Firaun jahat. Ini yang penting ya. Nah, hari ini setiap manusia yang lahir di dunia ini, eee, masing-masing manusia itu lahir dengan kondisi yang nggak bisa langsung mengerti Tuhan atau tidak bisa lihat Tuhan. Tidak bisa lihat Tuhan itu ada. Begitu juga dengan orang-orang Israel di Mesir, mereka juga sama. Makanya di setiap zaman yang diperlukan itu adalah proses pewarisan iman. Ketika orang tuanya punya iman yang baik, mereka mulai memperkenalkan Allah kepada anak mereka. Nah, setelah Yusuf meninggal, yang menjadi pegangan bagi orang Israel itu adalah wasiatnya Yusuf. Karena wasiatnya Yusuf itu terkandung penggenapan perjanjian suluh. Sebagai suatu pengingat tentang perjanjian bagi seluruh bangsa Israel. Nah, maka seiring Israel yang bertumbuh dengan semakin dahsyat, semakin banyak itu, bersamaan dengan mereka masing-masing, wasiat itu tinggal. Kepada setiap orang yang di Mesir waktu itu, orang Israel, wasiat itu ada pada mereka. Satu persatu tanpa terkecuali. Sehingga ketika waktunya genap, perintah bawalah tulang-tulangku dan mari genapkan perjanjian suluh itu bisa digenapi. Kapan itu terjadi? Kapan bawa tulang-tulang itu? Ketika Tuhan bawa kalian keluar dari Mesir. Karena Tuhan pasti, kata Yusuf kan, Tuhan pasti bawa kalian keluar. Maka wasiat itu Yusuf sudah menekankan, milikilah hati yang memandang Tuhan senantiasa. Percaya bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Maka ketika kalian tinggal di Mesir, janganlah memandang Mesir dan janganlah menginginkannya. Tetapi seiring waktu berjalan, karena yang mereka bisa lihat sehari-hari itu adalah Firaun, wasiat itu kan nggak kelihatan. Wasiat itu hanya ada di pikiran. Allah berkuasa itu konsep, konsep yang mereka terima. Itu ide. Tapi Firaun yang berkuasa itu fakta. Itu bukan ide, itu kelihatan, bisa dirasakan langsung. Sehingga konsep hidup mereka, pikiran-pikiran dan hati mereka mulai terpikat kepada kekayaan Mesir. Sehingga membuat Israel tuh pelan-pelan berpaling dan lupa. Mereka besar, mereka bertumbuh di sana dan terbiasa dengan cara-cara yang di sana. Sehingga yang mereka ketahui tentang tanah janji itu kan sangat sedikit kan. Pengetahuan mereka tentang tanah janji itu sangat sedikit, sehingga pikiran mereka tentang tanah janji itu juga makin dikit. Akhirnya keinginan mereka tentang tanah perjanjian itu makin hilang. Keinginan mereka berubah, bukan lagi tanah perjanjian. Jadi meskipun mereka bukan dari golongan Firaun, bukan dari golongan Mesir murni, mungkin kasta mereka rendah ya, tetapi keinginan mereka dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu sudah mengalahkan isi dari wasiat Yusuf. Dan ini terus terjadi, generasi per generasi diwariskan terus sampai kapan? Cara hidup seperti ini tuh diwariskan terus. Jadi wasiat Yusuf diwariskan, tapi cara Mesir juga diwariskan. Terus diwariskan sampai kapan? Sampai Firaun baru muncul. Nah, kalau kita hitung ya, kita mau coba hitung nih. Kalau benar nih ya, misalnya Firaun yang jahatnya adalah Firaun Tutmosis I, berarti berapa lama sejak mereka di Mesir? Itu kan berarti 337 tahun kan? Nah, di tahun 337 ini, kehidupan mereka mulai berubah drastis. Mereka mulai diperbudak. Bayi-bayi mereka mulai dibunuh, mereka mulai dicambukin, mereka mulai dipaksa kerja rodi. Akhirnya, harapan mereka, teriakan mereka apa?
Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Mereka berseru-seru. Mereka maunya apa? Harapan mereka apa? Firaun yang jahat ini mati. Tapi ternyata ke depannya meskipun Firaun itu mati, Firaun yang gantikan pun tetap sama. Maka dicatat apa? Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Mereka berteriak, dicatat dengan apa ya, penegasan. Mereka berseru-seru sehingga teriak mereka. Kali ini setelah ditindas, diperbudak, akhirnya mereka berteriak, mereka minta sambil memohon dengan berteriak-teriak, berseru-seru. Kami mau pergi dari Mesir. Kami mau keluar dari Mesir. Kalau Tuhan tidak bangkitkan Firaun ini, teriakan ini tuh kayaknya nggak pernah ada. Hilang, ghosting nih bahasa kerennya sekarang ya. Terus dibandingin sama asuransi lain. Kemudian agentnya saudara sendiri. Budiono, sudah tanda tangan tapi nggak transfer premi pertama. Di PHP ini. Saya pilih satu jadi apa? Co-host, bantu mute ya. Siapa nih? Peter. Bantu mute ya, bro. Oke. Oke, nah terlanjut. Jadi kalau Tuhan tidak bangkitkan Firaun ini, teriakan ini nggak muncul. Ya mereka tahu nanti Tuhan akan bawa kami. Pasti waktu itu terjadi kami akan bawa tulang-tulang Mesir, tulang-tulang Yusuf. Tapi ya itu aja konsep. Nah, jadi untuk menggenapi apa yang mereka teriakkan kepada Tuhan, jadi untuk menggenapi perjanjian Tuhan yang telah diberikannya kepada Abraham, 400 tahun bangsa ini akan diperbudak. Generasi keempat akan kembali ke sini. Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai Musa. Nah, jadi mulai dari tahun 350, Musa itu mulai Tuhan berikan. Lahir, dibuang ke air. Ini ada banyak peristiwa besar di sini. Kita akan coba lihat dikit-dikit ya, dikit-dikit aja. 40 tahun pertama kehidupan Musa, itu sangat baik kan, dia pangeran Mesir. Kemudian dia, kalau baca ceritanya, dia itu membela salah satu bangsanya yang waktu itu ditindas oleh orang Mesir. Dia bunuh prajurit Mesir itu. Kemudian berikutnya dia lihat lagi berantem, orang sesama orang Israel berantem. Dia bela. Kemudian orang Israel itu bilang, kamu kok ikut campur sih? Saya akan laporin kepada Firaun, kamu bunuh orang Mesir. Gara-gara itu dia lari. Ini umur 40 tahun. Jadi selama 40 tahun dia hidup sebagai kayak putrinya putri Firaun kan, berarti kayak cucunya Firaun gitu ya. Pangeran lah. Nah, kemudian gara-gara dia membela bangsanya, akhirnya dia diusir. Bukan diusir, dia lari menjadi seorang gembala selama 40 tahun. Nanti umur 80 tahun dia baru balik lagi. Nah, kalau baca di kisah 7 ayat 23 sampai 30 itu dijelasin juga tentang apa sih yang terjadi pada Musa. Kalau kita lihat di Ibrani 11 dicatat seperti ini. Iman Musa itu ditekankan karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dicatat seperti ini. Akhirnya dia selama 40 tahun jadi gembala, benar-benar jadi gembala. Gembala biasa, bukan gembala yang terkenal gitu, gembala biasa aja. Nah, peristiwa ini nanti akan lebih lengkapnya waktu belajar di buku 8 ya. Penampilan Musa ini menunjukkan memberitahukan kepada kita tentang Allah yang hendak menggenapi perjanjian. Allah secara langsung turun untuk melawat umatnya. Dicatat di
Keluaran 3 ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi secara luar itu Musa yang datang. Tapi pengutusan Musa ini menunjuk kepada Allah yang bekerja. Allah yang turun melawat umatnya. Makanya dicatat, aku telah turun. Di Musa tuh kayak perwakilannya aja. Nah, singkat cerita, kita cepetin peristiwanya ya. Nah, Musa beneran bawa orang Israel keluar dari Mesir. Dari tahun 430, mana ya? Pakai apa nih? Pakai kelihatan nggak? Nih. Dari tahun 430 mereka keluar dari Mesir dan mereka jalan. Perkemahan demi perkemahan selama 40 tahun di 42 perkemahan. Ada 5 fase di peristiwa ini. Kita akan bahas ini di minggu-minggu berikutnya. Hari ini kita skip dulu ya, kita skip dulu. Dan mereka masuk ke Kanaan di tahun 1406. Tempatnya namanya Gilgal. Bangsa itu telah keluar dari Sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Gilgal itu perkemahan mereka yang terakhir di tanah Kanaan. Arti Gilgal itu telah kuhapuskan celah Mesir. Berarti di poin ini, ketika mereka berkemah di tahun 1406, seluruh celah Mesir dihapus total. Nah, jadi kalau sekarang kita rangkumkan lagi, kita akan lihat, kita akan lihat secara keseluruhan. Nah, ini timeline secara. Jadi dari tadi itu kita ngomongin kronologis peristiwa nih. Kita perhatiin ya. Kan Israel itu kalau dijanjikan sesuai dengan perjanjian Sulu, kalau baca di Kejadian 15, kan Tuhan bilang begini, ketahuilah bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di suatu negeri, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Itu di Kejadian 15 ayat 13. Tapi kalau kita hitung, ternyata umat Israel itu tidak ditindas terus-terusan. Kan ada masa mereka, coba kita lihat ya. Nih, 70 tahun pertama, itu mereka tinggal dengan aman di Goshen. Kenapa? Karena Yusuf jadi mangku bumi kan. Itu mereka nggak ditindas. Kemudian ada waktu di mana Firaun yang jahat itu belum muncul. Itu mereka berkembang dengan sangat dahsyat berlipat ganda. Itu pun mereka nggak ditindas. Kemudian ketika mereka keluar dari Mesir, mereka jalan di padang gurun, itu nggak ada satu orang pun yang menindas mereka. Jadi kapan sih sebenarnya mereka mulai ditindas? Ya waktu Firaun jahat itu muncul. Dan kalau kita hitung, periodenya cuma ini, pendek kok. Hanya sedikit waktu. Mereka diperbudak. Ya, kita bisa asumsikan bahwa tahun munculnya Firaun itu bisa saja lebih mundur lagi. Tapi yang mau ditekankan adalah benar-benar ada fakta di mana mereka belum diperbudak dan ada fakta mereka diperbudak. Tetapi lamanya mereka diperbudak itu nggak 400 tahun. Nah, jadi saat mereka dicambuki, saat mereka disuruh buat batu bata, atau mereka disesah dengan sangat keras, bayi mereka dibunuh, bangsa Israel itu benar-benar tahu, benar-benar sadar kalau mereka tuh lagi diperbudak. Kita ini budak. Siapa Tuhan kita? Mesir, bangsa Mesir Tuhan kita. Nah, kalau kita mencoba untuk melihat ke kehidupan kita hari ini ya, ini kan kehidupan orang Israel di zaman itu. Kita mau lihat kehidupan kita di zaman ini. Kita mau review kehidupan kita sejauh ini. Apakah sekarang ini kehidupan kita itu lagi nyaman
atau lagi susah seperti diperbudak? Jawabannya bisa beda-beda kan? Tiap orang itu beda-beda. Tapi yang pasti ada tolak ukurnya. Ada apa ya? Ada batasan-batasannya yang sehingga membuat kita pikir, "Oh, aku lagi diperbudak, oh aku lagi merdeka." Apa sih yang jadi tolak ukur? Nah, orang Israel selama di Mesir ada waktu di mana mereka jadi budak, tapi juga ada waktu di mana mereka aman. Ketika mereka lagi aman, mungkin mereka pikir, "Kami kan bukan budak." Konsep mereka diperbudak itu nggak pernah mereka bisa mengerti, karena mereka aman. Kami merdeka kok di Mesir, mau kerja apa, mengembalakan apapun bebas. Tapi, di saat mereka terus memandang dan terus menginginkan Mesir, itu adalah saat mereka melupakan wasiat. Mereka nggak sadar kalau sebenarnya mereka itu telah diperbudak secara rohani. Jadi diperbudaknya tuh secara halus. Jadi nggak sadar. Badan mereka tuh memang nggak kelihatan lagi ditaklukkan atau nggak kelihatan lagi disandera oleh tentara Firaun, enggak. Tetapi hati mereka sudah takluk total oleh Mesir. Ketika mereka menyerahkan diri mereka, hati mereka kepada Mesir, maka cara mereka hidup itu akan disetir oleh Mesir. Ke arah mana Mesir akan bawa mereka? Kalau baca di Roma 6 ayat 16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Terserah ini arahnya kemana. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Akhir dari dosa itu kan bawa kita kepada kematian. Sebaliknya, wasiat yang Tuhan berikan lewat Yusuf, wasiat perjanjian Allah, itu akan memimpin mereka kepada kebenaran. Nah, kalau mereka tersandera oleh Mesir, akhirnya kan mereka akan ikut apa? Ikut kesesatan Mesir. Maka di sana tuh mereka mulai menyembah berhala, mereka mulai cabul, dan banyak sekali. Kita akan lihat nanti waktu perjalanan di padang gurun, kebiasaan-kebiasaan mereka di Mesir itu semua pada keluar. Karena mereka terbiasa menyerahkan diri mereka kepada hal-hal yang lalim di Mesir, maka meskipun mereka keluar dari Mesir, sudah keluar nih dari Mesir, sikap mereka, keinginan mereka, perbuatan mereka di padang gurun itu tetap sama seperti waktu mereka di Mesir. Makanya di Roma dicatat, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tentang bagaimana kita menyerahkan diri kita. Nah, kalau setiap manusia yang hidup, biasanya kebahagiaan itu jadi salah satu target utama. Makanya banyak orang bilang, saya tuh hidup tuh yang penting bahagialah. Nggak terlalu banyak muluk-muluk, asal bahagia cukup. Hidup itu yang penting bahagia. Hidup mau cari apa sih? Pandangan ini tuh kayaknya tuh kedengarannya benar. Kayaknya kedengarannya tuh bijaksana. Nah, tapi biasanya definisi kebahagiaan itu ukurannya tuh benar-benar egosentris. Contoh ya, misalnya di Mesir. Mereka bilang, oh yang penting tuh bahagia. Nah, pandangan mereka mengenai apa yang bisa bikin mereka bahagia di Mesir, itu sangat egosentris. Ya, kalau Firaun nggak tindas kita, ya bahagia. Asal kita bisa punya ini, punya itu, ya bahagia. Jadi benar-benar egosentris. Kalau ditanya, tiap orang tuh jawabannya akan bervariasi. Beda-beda. Tapi walaupun bervariasi, itu biasanya nggak jauh-jauh dari apa? Keserakahan dan pemuasan nafsu. Nah, apakah ingin bahagia itu salah? Enggak kan? Enggak salah kan? Tetapi ukuran bahagia sendiri itu yang biasanya sudah salah.
ukurannya yang salah. Apa arti kebahagiaan sejati itu yang salah. Apa yang perlu dikejar supaya bisa bahagia, itu yang nggak tepat. Nah, jadi apa yang manusia cari di dunia ini, itu menentukan cara dia hidup dan menentukan arah dia hidup. Gawatnya, dunia di Mesir itu memberikan atau menawarkan kebahagiaan palsu. Selama mereka di Mesir, mereka bisa lihat apa? Yang kaya yang berkuasa. Di Mesir itu, yang terkenal yang dipuja. Di Mesir itu yang menguasai teknologi yang berkuasa. Di Mesir itu yang menguasai tanah dan menguasai pasukan, itu yang berkuasa. Di Mesir itu yang punya segala kegemilangan, itu yang nggak terkalahkan. Suatu negara adidaya di zaman itu yang tak terkalahkan siapapun. Siapa yang, dan di antara semua itu, siapa yang paling hebat di Mesir? Top, yang paling top siapa? Firaun. Wah, Firaun itu pasti bahagia banget ya. Puncak tertinggi dari kebahagiaan itu apa? Jadi Firaun. Nah, karena mereka menginginkan hal-hal yang di Mesir, akhirnya mencari hal-hal di Mesir. Otomatis hidupnya mirip seperti orang Mesir. Jadi apa solusinya? Sudah terlanjur enak di Mesir selama bergenerasi-bergenerasi. Apa yang bisa membuat seseorang itu berubah? Ketika hal yang nggak enak mulai datang. Ketika di Mesir sudah nggak enak, mereka mulai teriak, Tuhan tolong. Kan manusia gitu kan? Kalau hidupnya udah nggak enak, baru mulai teriak, Tuhan tolong. Kami mau keluar dari Mesir. Apakah gara-gara mau masuk tanah janji? Bukan. Apakah mau menggenapkan perjanjian suluh? Bukan. Kenapa mau keluar? Pelarian. Karena di Mesir nggak enak, ditindas. Di Mesir ada orang-orang yang membuat kehidupan kami nggak enak, menderita. Ada orang-orang lain, keadaan-keadaan lain, faktor-faktor lain yang selalu menentang mereka, menghalangi mereka mendapatkan kebahagiaan mereka di Mesir. Menghalangi kebahagiaan palsu mereka. Mesir tuh kok bisa ada ya raja seperti itu ya? Kok bisa ada pasukan seperti itu ya? Kok bisa ya dia seperti itu ya? Kok bisa begini ya? Akhirnya mulai keluar kata-kata seperti itu. Jadi teriakan mereka itu bukan karena mereka mau keluar dari Mesir, tapi benar-benar karena nggak enak di Mesir. Makin susah hidup mereka, yang jadinya apa? Mempertanyakan mana janji Tuhan tuh mana? Mana janji Tuhan? Kok kehidupan kita jadi begini sih? Sementara hati begitu gelap, peristiwa di luar itu begitu berat, menekan, dan mereka nggak ngerti apa-apa, jadinya apa? Hanya bisa tanya, komplain. Kenapa begini, kenapa begitu? Nah, di akhir, di ujung masa perbudakan mereka, tiba-tiba Tuhan utus Musa dan menurunkan 10 tulah. Tiba-tiba langsung jedar 10 tulah datang. Di buku 8 itu lagi dibahas banyak sekali alasan Tuhan kasih 10 tulah. Tapi yang paling memberikan saya banyak kasih karunia itu adalah fakta bahwa Allah hendak menunjukkan, lewat 10 tulah ya, lewat 10 tulah Allah hendak menunjukkan, Allah hendak menyadarkan kenyataan kehidupan di Mesir. Semua Mesir yang kamu lihat hebat, semua berhalanya yang kamu lihat hebat, semua kebahagiaan yang kamu idam-idamkan itu dan yang terlihat hebat, ini palsu. Bisakah kalian melihatnya dengan sudut pandang yang sama? Bisakah di dalam hati kalian benar-benar sadar, iya ya, Mesir ini benar-benar palsu. Nah, jadi lewat 10 tulah Allah memperlihatkan, Allah mendorong
keinginan mereka atas suatu kehidupan yang berbeda, cara hidup yang berbeda. Makanya Tuhan kasih 10 tulah. Kalian lihatlah Mesir yang kalian idam-idamkan itu. Hal tertinggi yang kalian harapkan. Kan nggak ada lagi kan yang lebih hebat daripada Mesir kan? Mesir itu sudah jadi kayak langit buat kalian. Mesir ini aku hancurkan, langit kalian aku robek. Nah, di saat itu kan mereka belum punya Alkitab, mereka belum punya apa ya? Mereka hanya jadi bangsa yang apa ya? Berkembang di suatu negara besar. Bangsa kecil yang berkembang di suatu negara yang besar. Masih primitif. Jadi mereka perlu suatu tanda yang dahsyat. Maka Tuhan kasih mukjizat besar. Air jadi darah, tulah katak, tulah belalang, hujan es, gelap gulita, sampai terakhirnya apa? Anak sulung Firaun, sampai anak sulung ternak itu mati semua. Ini teman-teman bisa join kelasnya Evangelis Diarta tiap Selasa pagi kalau nggak salah. Ada pelajarannya juga di channel YouTube-nya Ibu Heni. Teman-teman bisa lihat di situ dibahas dengan lengkap tiap-tiap tulah. Jadi diberikan 10 tulah yang menggoyangkan seluruh Mesir. Akhirnya gara-gara itu seluruh Israel itu baris keluar. Nah, lewat seluruh peristiwa ini, tujuan utamanya itu sebenarnya mau ajarin Israel apa sih? Tentang apa? 10 tulah yang bisa bikin mereka baris keluar tuh ngajarin tentang apa? Itu sebenarnya ngajarin tentang Yesus Kristus. Firman yang menjelma menjadi manusia. Kenapa begini? Coba saya uraikan sedikit ya. Bangsa Israel setelah kejadian ini, di masa depan mereka, berapa 101 tahun ke depan, ketika anak cucu mereka baca tentang cerita perbudakan di Mesir, mereka baca nih Alkitab Perjanjian Lama, mereka baca tentang perjanjian sulu yang diberikan kepada Abraham. Di Taurat mereka kan mereka ada catat tuh, mereka baca. Terus mereka mulai mengingat-ingat zaman dahulu kala, mereka mulai memperhatikan tahun-tahun, mereka mulai hitung seperti apa yang kita lakukan. Terus mereka mulai tanya-tanya, kok nggak cocok ya? Katanya 400 tahun. Tapi kok ini nggak 400 tahun? Nah, ketika mereka mulai merenungkan secara dalam dan secara detail, akhirnya mereka akan sadar, ternyata ada perbudakan secara fisik, juga ada perbudakan secara rohani. Dan keduanya itu sangat mengerikan. Sama kayak kalau teman-teman lihat di program Tanya Jawab Alkitab, ada pertanyaan, bagaimana sih caranya atau bagaimana tips supaya kita terhindar dari dosa kesombongan? Supaya tidak sombong gimana caranya? Pendeta jawabnya apa? Harus sadar dulu, sombong itu apa? Apa itu sombong? Kalau menyombongkan diri, meninggikan diri di hadapan orang lain, itu memang suatu bentuk kesombongan yang berbahaya. Namun meskipun begitu, itu kesombongan yang tingkatnya rendah, tingkat receh. Itu ibaratnya itu gampang diperbaiki. Tetapi kesombongan yang di dalam, itu yang susah sekali dikenali. Sampai-sampai banyak jemaat kudus tuh yang nggak sadar kalau dia sombong. Karena tersimpan di dalam hati, kesombongan yang secara dalam. Apa itu kesombongan sejati? Nah, itu teman-teman harus lihat ya di video YouTube-nya. Nah, sama seperti itu juga sama, perbudakan ada secara luar yang kasat mata, tapi juga ada yang tidak kasat mata, yang nggak kelihatan. Dan yang nggak kelihatan itu jauh lebih berbahaya. Maka kalau kita hitung, dari tahun 1806, ketika Yusuf mati, ketika itu menjadi wasiat, tahun 1806, sampai mereka masuk Kanaan, dan tempat itu dinamakan Gilgal, telah kuhapuskan celah, itu beneran 400 tahun. Semua warna yang diwarnai orange ini, pink ini ya, itu 400 tahun tuh, dari 1806 sampai 1406. 400 tahun diperbudak, secara dalam maupun secara luar.
Maka anak cucu Israel, di kemudian hari ketika mereka Bible study, mereka akan sadar, wah, gawat ini. Berarti ada perbudakan secara luar, ada perbudakan secara dalam. Apakah hari ini aku juga diperbudak? Kemudian mereka harusnya merenung, sambil mencocokkan diri mereka dengan hukum Taurat. Mereka akan sadarnya apa? Mereka sadar apa? Wah, ternyata aku tertipu. Ternyata aku ini diperbudak. Aku nggak mau diperbudak. Siapa yang bisa membebaskan aku ya? Coba ada yang bisa bantu baca nggak? Roma 7 ayat 24. Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, itu Rasul Paulus doa seperti itu. Kenapa dia bisa berdoa seperti itu? Karena dia sadar aku diperbudak. Dia sendiri sadar. Selanjutnya bagaimana? Sudah sadar nih. Orang yang sadar tentang perbudakan secara rohani, secara dalam, akan mulai mendedikasikan hidupnya seperti apa? Waktunya, hidupnya, itu akan didedikasikan benar-benar mencari apa? Pembebasan. Dan ketika seseorang itu mencari pembebasan, aku akan membangkitkan seseorang yang seperti Musa, kata Tuhan. Dengarkanlah dia. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kalau baca selanjutnya ya, dengarkanlah dia, karena namaku ada padanya. Jadi, Israel, kamu sekarang keluar dari Mesir, karena kamu lihat tanda yang dahsyat kan, 10 tulah, datang silih berganti menghancurkan berhala Mesir kan, memporak-porandakan Mesir kan. Tapi 10 tulah itu pun dicatat, terjadi dan dicatat supaya kalian mengerti tentang Mesias. Kenapa? Karena ketika Mesias itu datang, dia akan memberikan tanda yang lebih dahsyat dari 10 tulah. Apa yang lebih dahsyat dari 10 tulah? Ketika Yesus datang, apa yang dia bawa begitu dahsyat sampai mengalahkan 10 tulah? Firman Allah. Firman yang begitu dahsyat, yang menyadarkan perbudakan yang sesungguhnya. Firman yang begitu dahsyat, yang menghancurkan bukan berhala-berhala dan bukan Mesir yang di luar, tetapi yang di dalam. Ada yang bisa bantu baca Matius 5 ayat 21 sampai 22 nggak? Matius 5 21 sampai 22. Matius 5, 21 sampai 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini satu perkataan doang kan? Perkataan simple. Lebih keren perkataan ini apa hujan es? Lebih keren hujan es dong. Hujan es itu bisa menghancurkan semua berhala. Ternak-ternak kalau nggak dibawa masuk mati semua. Perkataan bagaimana? Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri kan? Tapi firman itu sebenarnya tajam. Kalau baca di Ibrani 4 kan apa? Firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia menusuk sangat dalam, memisahkan jiwa dan roh. Sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Hujan es nggak bisa. Katak nggak bisa. Tapi firman Tuhan bisa. Makanya Yesus berfirman di Matius 10 ayat 34,
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai dan sebelumnya. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang, dia bawa pedang. Memisahkan kita dari cara-cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari bapak ibu kita. Siapa bapak ibu kita? Mesir. 1 Petrus 1:18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Berhentilah hidup dengan warisan cara Mesir. Tetapi bagaimana reaksi orang Israel ketika Yesus menyampaikan tanda besar yang melebihi 10 tula ini? Oh, kami nggak butuh yang begini-begini, kami maunya tanda. Coba baca ya, Matius 12 ayat 38. Matius 12 ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Yohanes 2 ayat 18, satu lagi, Cik. Yohanes 2 ayat 18. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Tanda. Padahal kalau baca di Yohanes 8:31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yesus Kristus datang, itu juga sama. Menyadarkan adanya perbudakan yang tidak disadari, sambil hendak membebaskan mereka. Apa gunanya Firaun di luar itu mati, kalau Firaun di dalam hati berkuasa? Apa gunanya hujan es, kalau dosa berkuasa? Nah, di waktu ini, lewat buku Sejarah Penebusan, lewat pemeliharaan Allah, kita bisa berkumpul, kita bisa bahas salah satu peristiwa dalam penggenapan perjanjian sulh. Orang Israel di zaman Yesus pun pasti sama kan? Mereka juga pasti pernah bahas kan hal-hal yang ini kan. Mereka bahas bagaimana perjanjian itu diberikan, bagaimana perjanjian itu diwariskan, bagaimana mereka masuk Mesir, bagaimana kemudian mereka diperbudak, lalu akhirnya mereka keluar, berjalan dengan gagah masuk ke tanah Kanaan. Mereka juga pasti bahas kan. Tapi meski belajar hal yang sama, membahas hal yang sama berkali-kali, tapi kalau nggak ngerti kehendak Allah, kayak sia-sia kan. Kalau baca di 1 Korintus 10, di kemudian hari, dicatat seperti ini. Semuanya, kalau 1 Korintus 10 itu cerita tentang perjalanan padang gurun ya. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi, orang Israel di zaman Yesus, apakah mereka bisa mengerti kalau peristiwa nenek moyang mereka itu tuh adalah tanda atau peringatan buat mereka? Mereka sadar nggak sih? Ini untuk orang Israel di zaman Yesus ya. Apakah mereka mengerti kalau cerita nenek moyang mereka itu adalah peringatan juga buat mereka? Mungkin ada yang sadar, mungkin ada yang sadar, kita nggak tahu. Tetapi intinya bagaimana dengan kita hari ini? Kita belajar ini, kita ngertinya apa? Hari ini apakah ada perbudakan yang tidak kita sadari? Kebahagiaan kita itu apa sih hari ini? Sebenarnya kalau di salah satu khotbah pendeta pernah ngomong ya, manusia tuh kalau cari bahagia itu udah salah.
Apakah ada orang yang sedang menghalangi kebahagiaan kita hari ini, atau menentang atau menghalangi kebahagiaan itu tercapai? Dan kita bertanya-tanya, Tuhan, kok ini semua terjadi sih? Kenapa sih? Setelah kita membahas perjanjian sulu ini, apakah kita mengerti sesuatu? Apakah dalam hidup kita itu jangan-jangan waktu ini tuh adalah waktu di mana Tuhan lagi kasih kita peringatan? Anakku, mungkin ukuran kebahagiaanmu itu tuh palsu. Makanya kalau baca di Wahyu, kitab yang mencatat tentang akhir zaman, pekerjaan pedang bermata dua itu dicatat lagi. Wahyu 2 ayat 16. Ada nggak sih? Coba baca, Ci. Wahyu 2 ayat 16. Wahyu 2 ayat 16. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Aku akan memerangimu dengan pedang yang di mulutku ini. Satu lagi, Wahyu 1 ayat 16 sampai 17. Wahyu 1 ayat 16 sampai 17. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Yang awal dan yang akhir itu siapa sih? Yesus kan? Yohanes dikasih lihat Yesus kan? Di dalam dia bawa apa? Dia bawa pedang yang amat sangat tajam. Di akhir zaman itu akan terjadi. Firman yang begitu dahsyat, lebih dahsyat dari 10 tulah. Dia akan bawa pedang yang amat sangat tajam. Dan saat itu tiba, seberapa mesirkah kita? Makanya diperintahkan oleh Rasul Petrus, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Siapkan akal budi. Lewat kasih karunia, orang-orang Israel sejati, keturunan rohani Abraham akan mendengarkan suaranya, akan mengenali pedang itu. Coba baca deh, Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14 dan 27. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Amin. Amin. Dia akan menuntun dan menguduskan umatnya. Nah, dicatat di Titus 2, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kalau baca selanjutnya, dia mendidik kita, supaya kita meninggalkan segala kefasikan dan beribadah di zaman akhir ini. Lewat buku sejarah penebusan, Pendeta Abraham Pak selalu menekankan bahwa janji Tuhan akan datang kembali itu pasti akan digenapi. Dan seluruh sejarah penebusan telah berlangsung penuh dengan kerja keras dari Allah Bapa kita. Penuh dengan air mata Bapa. Penuh dengan kasih-Nya yang begitu besar. Sudah berlangsung dari zaman ke zaman. Hendak memperlihatkan kepada kita suatu dunia yang baru. Tetapi karena manusia lebih suka menggunakan dunia untuk membenarkan keinginan-keinginannya, maka terlebih dahulu Allah hendak kita ngerti dunia baru itu seperti apa. Lewat mencatat di Alkitab. Ada kehidupan di Mesir, ada kehidupan di Kanaan. Orang Israel itu ada kehidupan mereka di Mesir, tapi juga ada kehidupan mereka menuju ke Kanaan, ada kehidupan mereka ke Kanaan, di Kanaan. Meskipun kalian semua mulai dari Mesir, tetapi kalian akan berakhir di Kanaan. Kenapa?
Karena aku yang memanggilmu dan aku Allah yang setia. Hosea 11 ayat 1, catat. Oh, enggak di sini ya. Coba baca, Ci. Hosea 11 ayat 1. Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ini kalimat simpel kan? Ini kalimat yang sebenarnya ditujukan kepada setiap kita. Dari Mesir kupanggil anakku itu. Semoga hari ini kita menyadari kepalsuan yang ditawarkan oleh dunia ini dan benar-benar mencari kasih karunia Allah agar kita bisa doa, Tuhan, tolong jadikan aku generasi keempat yang dapat kembali ke tanah Kanaan. Kita doa dulu ya. Yuk kita doa yuk. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu. Kami diizinkan untuk membahas kronologis peristiwa yang terjadi di 430 tahun perbudakan di Mesir. Bapak, banyak hal yang telah dibahas pada malam hari ini. Tolong Engkau hapuskan setiap perkataan manusia kami yang salah, dan biarlah hanya kebenaran firman-Mu saja yang bertata di dalam hati kami. Bapak, biarlah dalam seluruh kehidupan kami mengerti apa yang diperlukan untuk keselamatan kami, dan biarlah kami dapat mengarahkan hati dan pandangan kami untuk peka mencari kebenaran firman-Mu, dan biarlah segala bentuk kepalsuan yang ada dalam diri kami hilang, dan biarlah Bapa, kebenaran sejati yang daripadamu dapat membebaskan kami, dan pada akhirnya menjadikan kami kudus di hadapan-Mu. Biarlah Bapa kami mengganti kebahagiaan dengan kekudusan, dan biarlah kekudusan menjadi prioritas utama dalam kehidupan kami. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, adalah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan pelaksanaan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena penuh kerajaan yang sampai selamanya. Amin. Terima kasih, Pada Pak Tuhan. Rusdi. Terima kasih Pak Rusdi. Thank you.